6 mayat sekeluarga tanpa kelapa yang diakibatkan oleh cangkul. Bahkan jas cucunya menjambak rambutnya sendiri karena ini sangat takut sama sosok pelakunya. Dan sampai sekarang masih menjadi misteri siapa atau makhluk apa yang menyerang mereka. Kok keren juga ya pakai baju Spider-Man ya. Oke, ketemu lagi sama gua dan ini ceritanya nih serem, sadis dan membingungkan. Gua mau lu tebak siapa pelakunya. Jadi ikuti cerita gua dan jangan di skip biar nggak salah paham. Cerita dimulai pada tahun 1922 di desa Hinterkaifeck, Jerman. Dengan keluarga peternak yang terdiri dari kakek yang bernama Andreas Gruber, nenek yang bernama Kajila Gruber, dan anak mereka nih yang merupakan seorang janda yang bernama Victoria. Nah, Victoria ini mempunyai 2 orang anak yang bernama Kajila dan si Joseph. Berarti 2 orang anaknya ini adalah cucunya dari Andreas Gruber. Mereka memiliki pembantu yang sudah lama banget bekerja dengan mereka. Jadi saking lamanya dia bekerja di sana sampai dianggap seperti saudaranya sendiri. Pembantu itu bernama Kajen. Mereka tinggal di sebuah peternakan besar dengan 3 area nih. Rumah keluarga, kabin atau kandang hewan ternak ya, serta area penyimpanan mesin pertanian. Segalanya nih tampak normal aja nih di awal, dengan Andreas dan Kajila yang sibuk banget bekerja di peternakan. Sementara Victoria dan anak-anaknya ini melakukan aktivitas sehari-hari. Namun keanehannya ini dimulai ketika si Kajen, seorang pembantu tadi ya, mendengarkan suara ketukan di rumah yang ternyata berasal dari dalam tembok. Ini bener-bener di dalam temboknya ya, bukan di sisi sebelah tembok, bukan. Jadi bener-bener di dalam tembok. Agak aneh ya. Terus pembantu itu beranggapan, paling cuman tikus atau apa gitu kan. Dan kejadian ini berlangsung setiap sang pembantu sedang bekerja. Akhirnya pembantu ini laporlah ke Andreas. Andreas mencoba memeriksanya, tapi nggak ada apa-apa. Dia malah bilang, mungkin lu halu kali. Atau bisa juga kayak efek musim dingin. Jadi temboknya ini kayak bunyinya tuh kayak gitu. Beberapa hari kemudian, Kajen mendengarkan suara bisikan dan langkah-langkah di loteng. Tetapi ketika Andreas memeriksanya, ini nggak ada apa-apa di sana. Suara-suara aneh ini terus berlanjut. Tetapi setiap kali Andreas memeriksanya, ini tetap nggak ada apa-apa. Karena si Andreas ini berulang kali ngecek dan nggak ada apa-apa. Pembantu itu bener-bener dianggap halu sama keluarga si Andreas. Puncak keanehannya ini ketika pintu kamarnya Kajen ini terbuka sendiri karena si Kajen ini lagi tidur istirahat. Dan ketika pembantunya ini si Kajen memeriksanya, nggak ada yang terlihat gitu, kosong. Hal ini membuat si Kajen semakin yakin bahwa kejadian-kejadian aneh ini disebabkan oleh makhluk goib. Dia bilang begitu. Dia pun pengen lapor, takut dianggap halu nih sama si Andreas. Karena berulang kali ngelapor dan nggak ada apa-apa. Kajen pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pembantu. Andreas, Kajila, dan keluarga lainnya nih merasa kehilangan karena Kajen telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun kehidupan mereka ini tetap terus berlanjut tanpa adanya pembantu. Beberapa bulan kemudian, seorang teknisi bernama Albert dijadwalkan untuk memeriksa dan memelihara mesin peternakan di Andreas. Karena emang udah rutin tuh jadwalnya Albert untuk mengecek mesinnya dia. Beberapa bulan sekali mesin itu harus dicek oleh si Albert. Pas Albert tiba, dia merasa aneh, kayak nggak ada yang menyambutnya. Kok sepi banget. Andreas beserta yang lain nih tidak terlihat juga. Dan Albert memutuskan untuk memeriksa mesin-mesin itu tanpa didampingi oleh siapapun. Setelah berjam-jam bekerja, Albert menyadari bahwa tempat itu terlalu sepi. Tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia manapun atau tidak ada aktivitas di dalam rumah atau di sekitar sana. Karena tetangganya ini juga agak jauh jaraknya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak bisa menemukan siapapun di sana. Dan seluruh suasana tampak sepi banget dan tampak aneh. Karena takut kelamaan dan Albert juga ada jadwal untuk mengecek di tempat selanjutnya, Albert pun meninggalkan tempat ini dengan perasaan yang nggak pasti. Beberapa hari kemudian, Lorenzo nih seorang tetangga yang jaraknya agak jauh tadi gue bilang ya, memperhatikan bahwa cerobong asap di rumah Andreas nih kok nggak nyala.
Hal ini nggak biasa karena ini kan musim dingin ya. Masa iya mereka nggak menghangatkan badan mereka? Lorenzo pun mengirimkan 2 anaknya untuk mengecek peternakan. Tetapi mereka kembali dengan laporan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Lorenzo ini rasa aneh. Akhirnya Lorenzo mengajak 2 peternak lainnya untuk menyelidiki. Pas ngecek di TKP, Lorenzo kayak kesandung sesuatu di jerami. Ternyata pas dicek, mereka menemukan 6 jenazah, termasuk Andreas, Kazila, Victoria, dan 2 cucunya tadi. Serta pembantu baru yang bernama Maria. Padahal ini pembantu baru banget bekerja di sana. Baru banget, belum ada seminggu. Semuanya tergeletak di dalam tumpukan jerami dengan kondisi yang sangat sadis. Tengkorak kelapa dan wajah mereka ini hancur dihantam benda yang diduga oleh cangkul. Bahkan mayatnya ini menggenggam sejumlah rambut. Jadi ada rambut di sini. Polisi menduga dia sangat ketakutan sehingga tanpa sadar cucu itu menarik rambutnya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa dia sangat ketakutan banget sehingga tanpa sadar menarik rambutnya sendiri. Langsung cepet-cepet dah tuh mereka lapor polisi dengan perasaan yang takut dan ngeri gitu. Dan polisi melaporkan bahwa ke-6 korban tersebut dibunuh pada tanggal 31 Maret 1922. Pemeriksaan otopsi menunjukkan bahwa mereka ini meninggoy akibat kelapanya dihancurkan oleh cangkul. Ya, cangkul. Nah, hal yang lebih misterius nih bos, pelaku itu tetap tinggal di dalam rumah setelah pembunuhan. Jadi tanda-tanda kehidupannya nih ada di sana. Tapi nggak ditemukan pelakunya, kayak buntu di tengah penyelidikan. Nah, hal tersebut terlihat dari kondisi ternak yang udah diberi makan, berkurangnya persediaan roti keluarga, jadi kayak udah dimakan gitu sama si pelaku, dan bekas potongan daging di dapur. Bahkan anjing peliharanya telah dilepas keluar. Interogasi pun dilakukan kepada tetangga dan saksi mata di sana. Bahkan Albert yang mengecek mesin di sana pun juga diinterogasi. Mereka menyimpulkan bahwa semua ini memiliki alibi yang kuat dan tidak ada motif pembunuhan untuk keluarga Andreas. Apakah ini perampokan? Tapi kalau motifnya perampokan, uang dan perhiasan keluarganya itu tetap utuh di tempatnya. Jadi kasus ini meninggalkan pertanyaan besar dan membingungkan hingga sekarang. Beberapa orang mempercayai bahwa makhluk gaib itu ikut terlibat. Sementara yang lain yakin bahwa salah satu kejahatan yang paling sempurna dan belum terpecahkan hingga sekarang adalah kasus ini. Dan kasus ini tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan di desa Hinterkaifeck, Jerman. Sekarang gue tanya sama lu, menurut lu, apakah pembunuhan itu dilakukan oleh manusia atau sesuatu yang lebih misterius? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.